I got so much motherfucking design on right now. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya John Dulu Pratama Mayuru dari kelas 11 MIPA 1. Berikut saya akan menjelaskan materi biologi tentang sistem ekskresi pada manusia, yaitu terdapat pada organ hati. Sebelum kita membahas ke intinya, perlu kita memahami yaitu sistem ekskresi. Sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Zat ini dapat berupa karbon dioksida, urin, urea, keringat, dan senyawa-senyawa lain yang bersifat toksik atau meracuni. Apabila toksin atau racun tersebut tidak segera dibuang, segala macam zat tersebut akan menumpuk di dalam tubuh dan berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan. Untuk membuang racun-racun itu, ada sejumlah organ tubuh yang membantu ekskresi. Organ-organ tersebut antara lain yaitu organ paru-paru, kulit, hati, usus besar, dan ginjal. Masing-masing organ ekskresi tersebut memiliki fungsi dan cara kerja yang berbeda untuk membuang zat sisa dan racun dari dalam tubuh. Secara umum dapat diartikan bahwa sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Sisa metabolisme ini berupa senyawa-senyawa yang bersifat toksik atau racun, sehingga tidak lagi dikeluarkan dapat menyebabkan terganggunya fungsi organ-organ di dalam tubuh. Selanjutnya kita membahas ke dalam hati dalam sistem ekskresi manusia. Hati merupakan sistem ekskresi yang menjadi pusat sortasi zat-zat yang ada di dalam tubuh kamu. Zat akan disaring berasal dari sistem pencernaan. Sistem ekskresi hati berfungsi memilah zat-zat mana saja yang masih berguna bagi tubuh, yang harus dibuang dan harus diolah lagi. Fungsi hati sebagai salah satu organ ekskresi manusia sangat kompleks. Dilansir dari Johns Hopkins Medicine, fungsi hati sebagai alat sistem ekskresi. Yang pertama ialah menjadi penawar racun dalam tubuh. Fungsi hati sebagai alat ekskresi adalah salah satunya sebagai penawar racun dalam tubuh. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, makanan dan minuman yang setiap hari kamu konsumsi memiliki potensi adanya racun yang nantinya akan membahayakan kesehatan tubuh. Yang kedua adalah sebagai menghasilkan cairan empedu. Fungsi hati sebagai alat ekskresi adalah membantu empedu dalam menghasilkan cairan empedu. Cairan empedu ini dihasilkan dari sel darah merah pada tubuh manusia dan sudah diolah di dalam hati. Cairan empedu pada tubuh manusia juga memiliki fungsi tersendiri, yaitu untuk mengemulsikan lemak yang berada di makanan. Contoh fungsi yang ketiga adalah pembentukan sel darah merah. Fungsi hati sebagai alat ekskresi adalah untuk memproduksi sel darah merah. Sel darah merah ini dalam hitungan bulan akan hancur, sehingga dibutuhkan hati yang membentuk sel darah merah yang baru. Selain itu, hati juga memiliki fungsi untuk membersihkan darah dari senyawa berbahaya seperti racun, obat-obatan, dan alkohol. Dan yang ketiga adalah membantu ginjal memproduksi urin. Berikutnya, fungsi hati sebagai alat ekskresi adalah salah satunya untuk membantu ginjal memproduksi urin. Hal ini karena sel-sel hati mengubah asam amino dalam makanan sehingga dapat digunakan untuk menghasilkan energi atau membentuk karbohidrat atau lemak. Produksi ini menghasilkan amonia. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam bagian anatomi ginjal. Dan inilah dia bagian anatomi hati. Hati berada di bagian atas rongga abdomen sebelah kanan yang menempati bagian terbesar region hipokondriak di bawah diafragma. Perhatikan gambar berikut seperti yang terdapat di bagian bawah rongga di bagian diafragma. Yang pertama itu adalah bagian vena hepatica. Vena hepatica itu yang terdapat di bagian tengah yang berbentuk lubang.
Dan yang kedua itu bagian lobus kiri, terletak di sebelah kanan. Ini terletak di sebelah kiri. Dan yang ketiga itu seperti garis putih di tengah-tengah yang bernama ligamen Valkreppom. Dan yang keempat itu saluran hepatika. Saluran hepatika yang seperti garis memancing yang terdapat di bagian pada tengah di atas kantung empedu. Dan yang kelima itu adalah kantung empedu, terletak di bagian bawah dan terlihat seperti menonjol. Dan yang keenam itu lobus kanan yang berada di sebelah kanan pada bagian belakang ginjal. Dan yang ketujuh itu adalah saluran empedu yang berwarna kuning, memanjang dan bercabang. Dan selanjutnya kepada mekanisme semuanya. kerja hati. Di video kali ini kita akan membahas mekanisme kerja hati. Hati adalah kelenjar terbesar dalam tubuh yang terletak pada rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma. My heart rages around like an ocean in my head because there are Kuning so kehijauan. many things that I left Mari kita bahas unsaid. lagi. Pigmen empedu terdiri atas bilirubin dan bilirubin. Bilirubin dihasilkan dari pembentan hemoglobin yang terdapat pada sel darah merah. Sel darah merah memiliki rentang waktu bermantar 4 hingga 10 yang lalu. Karena sel darah merah tidak memiliki unit sel yang berasal dari kanan, lalu berhubungan dengan simbol kapiler darah. Isi sel darah merah tidak dapat membentuk komponen baru untuk menggantikan komponen sel yang rusak. Globin dibentuk menjadi asam amino digunakan dalam pembentukan protein lain. Globin diubah menjadi zat warna hijau yang disebut biliverdin. Biliverdin kemudian diubah menjadi bilirubin yang merupakan zat warna kuning oranye. Bilirubin dikeluarkan bersama getah empedu. Getah empedu dikeluarkan ke 11 jari kemudian menjadi besar. Dalam bentuk besar bilirubin juga menjadi urobilinogen juga menjadi urobilin sebagai pewarna kuning pada urin dan sterkolobin sebagai pigmen coklat pada feses. Empedu membentuk pancar lemak atau livi di dalam endus halus dan membentuk lemak dengan kelenjar fase yang berperan kiat. Hati menghasilkan sekitar 1 liter empedu setiap hari. Empedu yang berbentuk hati akan mengalir melalui saluran kandungan empedu. Kandungan empedu berfungsi di pancaran empedu cantik urut dibersihkan oleh sel hati sampai diperlukan oleh duodenum. Hati adalah organ dalam tubuh terbesar dan berperan penting dalam pembentukan pengelolaan makanan berbagai jenis. Hati menghasilkan cairan pencernaan tersebut kemudian disimpan di dalam kandungan empedu. Nah, itu tadi penjelasan mengenai mekanisme kerja hati. Demikian hasil video dari saya. Jika ada penyelesaian atau ketidaksempurnaan dalam video saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya John Pratama Maniuru pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Bye.